Mafahim Ahlussunnah wal Jamaah. Latihan soal. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Definisi sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara itibari, sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Sifat ini menunjukkan penafian, peniadaan, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini menegaskan bahwa Allah Maha Sempurna dan bebas dari segala kekurangan. Ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sabiyah lainnya, yaitu kidam, dahulu tanpa permulaan, bafo, kekal, mukolafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsih, tidak bergantung pada siapapun, wahdaniyah, esa. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan, artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya apabila sifat sama, maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an. Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau kesemuanya. Namun, dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini yang mampu dijangkau akal manusia ada 7, yaitu kudroh, kuasa, irodah, berkehendak, ilmun, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basyar, melihat, kalam, berfirman. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat? Tidak lebih dari itu. Dua 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk karena sifat-sifat ini merupakan dasar utama dari seluruh kesempurnaan Allah. Semua sifat lain yang berkaitan dengan Allah dapat dirujukan atau dikembangkan dari sifat-sifat ini. Dengan kata lain, sifat-sifat ini mencakup dan mewakili seluruh kesempurnaan Allah dalam bentuk yang paling ringkas dan sistematis. Karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu menjangkaunya, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah, dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani, sifat yang menunjukkan keberadaan sifat zat Allah yang nyata dan aktif. Sifat manawiyah, sifat yang merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani, yaitu keadaan Allah yang memiliki sifat tersebut secara terus-menerus. 1. Sifat ma'ani dan manawiyah adalah 2 konsep yang saling melengkapi. Sifat ma'ani adalah sifat yang melekat pada zat Allah, sedangkan sifat manawiyah adalah keberadaan Allah yang memiliki sifat tersebut secara nyata. Contoh, kudroh, kekuasaan Allah. Sifat ma'ani, kaunuhu kadiron, Allah itu maha kuasa. Sifat manawiyah, jadi Allah tidak hanya memiliki sifat kudroh, kekuasaan, tetapi Allah juga benar-benar dalam keadaan maha kuasa. Jika hanya sifat ma'ani ditetapkan, bisa jadi sifatnya tidak aktif. Jika hanya menetapkan sifat kudroh, tapi tidak menetapkan Allah itu benar-benar dalam keadaan maha kuasa, maka seolah-olah kekuasaan Allah tidak nyata. Dengan adanya sifat manawiyah, kita memahami bahwa Allah benar-benar memiliki dan menggunakan kekuasaannya. Jika hanya sifat manawiyah ditetapkan,
maka dasar sifatnya tidak ada. Jika hanya menetapkan sifat manawiyah, tetapi tidak menetapkan sifat ma'ani, maka tidak ada dasar bagi sifat itu. Contohnya, kita mengatakan Allah Maha Kuasa, kaunuhu qadiron. Tapi kalau tidak ada sifat kudroh, maka kekuasaannya tidak memiliki dasar. Jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Wujud. Ada. Allah memiliki keberadaan yang nyata dan tidak mungkin tidak ada. Dalil nafli. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Dalil akli. Segala sesuatu di alam ini pasti memiliki pencipta. Tidak mungkin ada sesuatu yang ada tanpa sebab. Oleh karena itu, keberadaan Allah sebagai pencipta merupakan suatu keniscayaan. Qidam, maha dahulu, tanpa permulaan. Allah tidak memiliki permulaan karena jika Allah memiliki awal, maka dia adalah makhluk. Dalil nafli. Dialah yang awal dan yang akhir. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli. Jika Allah memiliki permulaan, berarti ada sesuatu sebelumnya yang menciptakannya. Hal ini mustahil karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Bako, maha kekal, tanpa akhir. Allah tidak akan pernah binasa atau musnah. Dalil nafli. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Dalil akli. Jika Allah bisa musnah, maka alam semesta ini akan berhenti berfungsi. Namun, kenyataannya alam ini terus berjalan. Mukhalafah lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluk dalam segala hal. Dalil nafli. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli. Jika Allah serupa dengan makhluk, maka Dia bukan Tuhan, melainkan bagian dari ciptaan. Qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun. Dalil nafli. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Dalil akli. Jika Allah membutuhkan sesuatu, maka Dia bukan Tuhan karena bergantung kepada selainnya. Wahdaniyah, Maha Esa. Allah itu satu, tidak berbilang. Dalil nafli. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Dalil akli. Jika ada dua Tuhan, pasti akan terjadi perselisihan dalam mengatur alam. Ini mustahil. Kudroh, Maha Kuasa. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Dalil nafli. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dalil akli. Jika makhluk menciptakan dirinya sendiri, maka ia harus ada sebelum ia ada, yang merupakan sesuatu yang mustahil. Irodah, Maha berkehendak. Allah memiliki kehendak yang bebas, tidak dipengaruhi siapapun. Dalil nafli. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Dalil akli. Jika segala sesuatu ada tanpa kehendak,
berarti alam ini tercipta secara kebetulan. Tetapi sesuatu yang rumit dan teratur tidak mungkin ada karena kebetulan. Pasti ada yang menentukan keberadaannya. Ilmun, Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa batas. Dalil nafli. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dalil akli, jika Allah tidak memiliki ilmu, maka Dia tidak mungkin bisa menciptakan. Hayat, Maha hidup, Allah hidup tanpa permulaan dan tanpa akhir. Dalil nafli. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Dalil akli, sesuatu yang menciptakan pasti hidup, dan jika Allah tidak hidup, maka dunia akan hancur. Sama, Maha mendengar, Allah mendengar segala sesuatu tanpa batas. Dalil nakli, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, jika Allah tidak mendengar, maka itu adalah kekurangan, dan Allah mustahil memiliki kekurangan. Basyar, Maha melihat, Allah melihat segala sesuatu tanpa batas. Dalil nafli. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, jika Allah tidak melihat, maka itu adalah kekurangan, dan Allah mustahil memiliki kekurangan. Kalam, berfirman. Sifat kalam berarti Allah berbicara atau berfirman dengan firman yang sempurna tanpa huruf, suara, atau bahasa tertentu. Dan firman-Nya tidak menyerupai perkataan makhluk. Sifat manawiyah. Sifat-sifat ini merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani. Kaunuhu qadiron, keberadaannya sebagai yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, keberadaannya sebagai yang maha berkehendak. Kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keberadaannya sebagai yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keberadaannya sebagai yang maha mendengar. Kaunuhu basyiron, keberadaannya sebagai yang maha melihat. Kaunuhu mutakaliman, keberadaannya sebagai yang maha berbicara.